Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang saya cintai, yang saya hormati, yang insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Memasuki bulan Ramadan itu biasanya teringat bahwa di bulan Ramadan itu disediakan pahala yang sebanyak-banyaknya dan juga disediakan maghfirah dari Allah seluas-luasnya. Hal itu ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Yang artinya adalah barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang berbuat keji atau berbuat jahat maka dia tidak diberi balasannya melainkan setimpal, seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Dari surat Al-An'am ayat 160 ini kita bisa mengetahui betapa murahnya Allah itu kepada kita. Kalau kita berbuat baik dilipatkan 10 kali lipat, tapi kalau kita berbuat salah hanya diberi seimbang dengan yang dilakukan. Nah, sahabat Aisyah, banyak sekali yang akan saya sampaikan apa amalan-amalan di dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama ialah membaca Al-Quran, tahlil Quran. Tahlil Quran ini juga termasuk salah satu yang diharapkan oleh surga. Ada 4 golongan yang diharapkan oleh surga: orang yang puasa Ramadan, orang yang berbagi, membantu orang lain, orang yang menjaga lisan, dan tahlil Quran, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini bisa juga dengan tahsinnya memperbaiki, bisa juga membaca tafsirnya akan lebih paham gitu. Dan bisa juga kita itu mungkin ada yang ingin tahfidz, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Seiring dengan pengertian bahwa kita menyikapi Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga tadabbur atau mencermati ayat-ayatnya, Allah menyuruh kita untuk bertadabbur supaya mendapatkan pelajaran. Nah, memperhatikan ayat-ayatnya ini bisa juga supaya kita itu mencermati artinya, berarti harus lafziyah, biar kita tahu arti yang sebenarnya perkatanya. Tapi bisa juga kita membaca tafsirnya. Tafsir sekarang juga sudah banyak, tinggal pilih. Syukur dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian kita betul-betul memahami ayat per ayat tersebut. Betapa besar pahalanya membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya pahala Al-Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanatin fa bihasanatin asyara amsalihha. Artinya ialah barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, baginya adalah 1 pahala, dan 1 pahala itu 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu adalah sama dengan 10 pahala. Berarti dilipat kalikan 10. Yang kedua, zikir dan doa. Zikir itu adalah untuk mengingat Allah. Doa adalah munajah kepada Allah. Tapi memang kadang-kadang bisa juga orang menyamakan zikir itu ya berdoa, atau zikir itu yang mengawali doa. Sebaiknya memang doa itu diawali dengan zikir. Orang kafir bisa berdoa tapi tidak zikir. Kalau kita orang beriman, zikir. Nah, zikir dan berdoa.
diiringi dengan doa. Coba kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah itu, dari ayat-ayatnya itu 1 sampai 5 itu adalah zikir untuk mengingatkan kepada Allah. Baru kemudian ayat selanjutnya itu permohonan atau doa. Oleh karena itu maka kita pun juga dianjurkan sebelum doa itu ada zikirnya lebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan juga pesan kepada kita, afdalul kalami ba'dal Qur'an wa huwa minal Qur'an arba'un la yadurruka bi aini bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling afdol di dalam Al-Quran itu ada 4, dan keempat-empatnya itu termasuk Al-Quran. Tidak masalah memulai dari mana atau mana yang mau didahulukan. 4 itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu adalah contoh kita berzikir. Kemudian kita bisa bermunajah dengan doa. Nah, sering yang ditanyakan juga masalah wirid. Kalau wirid itu adalah hafalan-hafalan tertentu, dibaca waktu-waktu tertentu, dan itu diulang-ulang, itu adalah wirid. Misalnya dalam saat sekarang kita ketakutan dengan virus corona ini, maka pagi dan sore kita dianjurkan untuk wirid, membaca doa yang diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dengan asma Allah, insya Allah tidak akan ada bahaya dari bumi maupun di langit, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu diulang-ulang pagi sore. Nah, jadi zikir, doa, wirid di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan sebagai amaliyah. Demikian juga taraweh. Taraweh ini dianjurkan berjamaah di rumah supaya kita bersama-sama dengan keluarga, dan ada yang menjadi imamnya, apakah itu bapak, apakah itu kakak, apakah itu kakek, itu ya, karena memang ada hadisnya juga bahwa kalau kita itu berimam itu adalah seolah-olah kita akan mendapatkan pahala sepanjang malam. Nah, ada hadisnya, innahu man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, artinya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita sholatnya taraweh di rumah berjamaah, menjaga keharmonisan keluarga, kebersamaan keluarga, dan untuk menegakkan sholat atau untuk menegakkan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, sholat malam. Kalau sholat malam ini khusus di bulan Ramadan itu kan namanya taraweh, salat yang bisa diselingi dengan istirahat. Nah, tentu saja istirahatnya adalah dengan berdoa. Di sela-selanya itu berdoa ataupun zikir, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu adalah di antara 2 rakaat atau 4 rakaat dan 4 rakaat itu kita istirahat di sela-sela dengan doa tersebut. Sahabat Aisyah yang saya cintai, memang ada iktikaf. Iktikaf itu memang harus di masjid, tapi kan suasana COVID seperti ini kita masih tetap harus hati-hati. Nah, kalau tidak bisa di masjid, kita di rumah, ya namanya meskipun mungkin bukan iktikaf, tapi kita sempatkan untuk bangun malam, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak mengingat Allah, dan berharap
mendapatkan Lailatul Qadar, karena memang Lailatul Qadar itu kebaikannya adalah 1000 bulan. Nah, ini kita memang berharap-harap, dan sebaiknya memang di antara zikir kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kalau di malam-malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir terutama itu selalu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun mungkin kita tidak iktikaf, tetapi kita di rumah banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada satu hal yang perlu diingat, itu juga ibadah, yakni menyegerakan membatalkan puasa atau yang disebut takjil. Takjil itu sebetulnya artinya adalah menyegerakan. Kadang-kadang ada orang yang berkata menyegerakan takjil, sebetulnya menyegerakan membatalkan puasa, yakni menyegerakan itulah yang artinya takjil. Nah, takjil ini dianjurkan untuk minuman manis. Nah, mengapa minuman manis? Karena untuk mengembalikan energi kita. Cuma tentu saja kalau yang sudah punya penyakit bawaan seperti gula misalnya, ya harus hati-hati. Gulanya mungkin memang gula tertentu, dan juga mengurangi yang manis. Memang disunahkan juga kalau ada itu ialah kita berbuka dengan buah kurma. Mengapa kurma? Karena kurma itu juga banyak mengandung protein, banyak mengandung karbohidrat. Nah, walaupun ya hanya 1 atau 3 gitu. Memang diseyogiakan untuk ganjil juga ya. Memang takjil itu juga anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Suhail bin Sa'ad itu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, bahwa manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Kebalikan dengan berbuka, kalau kita sahur itu adalah diakhirkan waktunya, mengakhirkan sahur, dan harus bersahur. Karena bagaimanapun juga sahur itu adalah mengandung barokah. Nah, tapi diakhirkan. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sahur, dan sebentar kemudian sudah waktu subuh. Nah, ada sahabat yang bertanya, kira-kira waktunya kapan itu antara selesai sahur dengan subuh? Nah, sahabat yang menyertai atau membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sahur itu mengatakan kira-kira kalau membaca Al-Quran ya 50 ayat. Kemudian segera Rasul berdiri melakukan sholat subuh. Nah, ini kan berarti Rasulullah melakukan sahur itu adalah di akhir waktu. Terakhir adalah dalam bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak sedekah, zakat, infak, sedekah, berbagi, dan mempedulikan teman, mempedulikan sahabat, mempedulikan tetangga, memperhatikan keluarga. Kita memperbanyak sedekah. Itulah maka ada surat instruksi dari pimpinan pusat Aisyah, surat instruksi nomor 1 tahun 2020 itu menganjurkan ada gerakan ta'awun sosial. Jadi Aisyah wilayah khususnya supaya mendorong daerah untuk mengajak kepada cabang dan ranting untuk mengajak peduli, yaitu adalah gerakan ta'awun sosial dengan memberikan barang-barang atau bahan-bahan sembako. Itu menunjukkan bahwa kita punya kepedulian sosial kepada tetangga, kepada sahabat, kepada keluarga, dan itu insya Allah dengan bersedekah ini kita juga bisa untuk mengurangi wabah ini supaya tidak semakin menjalar. Nah, sahabat Aisyah, puasa di bulan Ramadan yang penuh prihatin ini, tapi insya Allah kita tetap menggembirakan ibadah kita, tetap gembira di dalam ibadah.
sehingga bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.